assessment dan perkiraan-perkiraan ekonomi global domestik tadi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 April 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% dan juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun perakiraan inflasi tetap rendah. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makrobudensial akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dengan langkah-langkah berikut. 1. Memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar melalui triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stand kebijakan moneter yang akomodatif. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan instrumen sukuk Bank Indonesia atau SUKBI pada tenor 1 minggu sampai dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah yang telah diberlakukan sejak 16 April 2021. Keempat, melanjutkan kebijakan makrobudensial akomodatif dengan mempertahankan countercyclical buffer sebesar 0%, rasio penyangga likuiditas makrobudensial sebesar 6%, dan dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio penyangga likuiditas makrobudensial syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Kelima, memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit SBDK perbankan yang secara lebih rinci. Yang tadi pokok-pokoknya saya sampaikan dan secara rinci itu ada di lampiran siaran pers ini. Serta melanjutkan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendorong percepatan transaksi kebijakan moneter, mendorong percepatan transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Keenam, memperpanjang masa berlakunya kebijakan pricing SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah. Dari semula yang berakhir 30 Juni 2021 diperpanjang menjadi sampai dengan 31 Desember 2021 untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ketujuh, memperkuat kebijakan QR Indonesian Standard untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui peningkatan limit transaksi QR Indonesian Standard dari semula 2 juta menjadi 5 juta berlaku sejak 1 Mei 2021. Penurunan tarif MDR QR Indonesian Standard untuk merchant kategori Badan Layanan Umum BLU dan Public Service Obligation dari semula 0,7% menjadi 0,4% berlaku sejak 1 Juni 2021. 8. Memastikan keamanan, keandalan, kelancaran, dan ketersediaan layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. 9. Memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi, serta sosialisasi penggunaan local currency settlement bekerjasama dengan instansi terkait. Pada April dan Mei 2021 ini akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, Perancis, dan Inggris. Langkah-langkah Bank Indonesia tersebut
khususnya pada butir 4, 5, 7, dan 9 merupakan bagian dari komitmen kami di Bank Indonesia sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diumumkan 1 Februari 2021 yang lalu. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan KSSK, termasuk implementasi paket kebijakan terpadu KSSK untuk mempercepat penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Demikian pokok-pokok simpulan dan juga kebijakan yang kami sampaikan dalam konferensi pers hari ini dengan judul BI 7D Reverse Repo Rate tetap 3,5%, sinergi menjaga stabilitas, memperkuat pemilihan ekonomi.